Kakni apa kabar? Kipli apa kabar? Halo, baik-baik aja. Ya, kita hari ini mau buat acara untuk YouTube mengenai informasi-informasi yang bisa informasikan atau bisa diserap oleh masyarakat. Nah, karena kan kita kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar, tapi nggak berasal dari orang-orang yang kompeten lah gitu ya. Nah, tapi kita juga nggak meremehkan bahwa ada informasi yang datang dari orang yang biasa-biasa aja. Nah, ini kita judulin acara ini sebagai Ask the Expert gitu lah ya. Ask the Expert terkait dengan kesehatan dan masalah-masalah yang masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk supaya flow-nya bagus, kita kasih dulu pertanyaannya sama dimoderasi oleh Kipli ya, Pri? Berdua lah, bareng lah. Oke, lo duluan deh, kan gue udah buka. Oh gitu. Ya, Biar adil. Nanti gue doang yang ngomong kan. Oke. Jadi tema kita pertama nih, secara besarnya, tema besarnya adalah kenapa kita sakit, kan? Ya, kenapa kita sakit? Nah, ya. pertanyaan pertama dari Kipli. Oke. Jadi gimana nih, Dokter Agni? Pertama mungkin kita klasifikasikan dulu ya tentang penyebab sakit itu, benar nggak sih bahwa sakit itu trauma, terus metabolis ya, terus yang satu infeksi atau ada lagi itu dok jenis-jenis sakit? Oke. Bisa penyakit macam-macam, ada juga penyakit degenerasi namanya. Jadi penyakit yang muncul karena faktor tear and wear gitu, karena kita menggunakan tubuh kita dalam waktu lama, terus mungkin kita juga kurang perawatan, itu akan menjadi penyakit juga, namanya penyakit degenerasi. Benar, kalau sakit itu ada beberapa hal yang menyebabkan sakit, termasuk infeksi, trauma, gitu ya, alergi, hipersensitivitas, kelainan metabolik, itu bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Terus kalau kanker terus semacam autoimun itu termasuk kelainan metabolis ya? Atau gimana? Kalau kanker itu termasuk kelainan degenerasi sebenarnya. Kalau degeneratif. Kalau autoimun itu biasanya justru pada usia muda. Kalau kanker kan pada usia tua nih, jadi semakin bertambah usia, resikonya akan semakin besar. Tapi kalau autoimun itu justru yang masih muda-muda, yang masih usia reproduksi, itu biasanya autoimun, biasanya gitu. Itu yang membedakan. Jadi kita batasi pembahasan penyebab sakit dari kategori kelainan metabolis sama infeksi ini. Oke. Gimana itu Dokter Agni? Penyebab penyakit yang disebabkan kelainan metabolis sama infeksi ini apa itu? Kalau kelainan metabolik sama infeksi mungkin sudut pandangnya beda ya. Kalau kelainan metabolik itu yang sering saya sebut-sebut di tulisan saya di media sosial gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu awalnya dari pola hidup. Jadi dari pola hidup yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, terus kurang aktivitas fisik, terus kurang menahan lapar, jadi ngemil aja. Nah, itu akan menyebabkan kita masuk dalam kondisi sindroma metabolik. Awalnya itu sindroma metabolik biasanya diawali dengan resistensi insulin kalau kita bilang. Jadi diabetes ya Kak ya? Kita makannya yang gula, makan karbo, terus insulin kita itu tinggi gitu ya. Insulinnya tinggi, produksi insulin tinggi. Agar apa? Agar gula yang kita makan itu bisa dikenali oleh sel, masuk dalam sel gitu. Tapi ada suatu titik di mana
insulin yang diproduksi itu nggak bisa lagi masukin gula yang beredar dalam darah itu. Nah, itu namanya sindroma metabolik. Kalau kadar insulinnya tinggi, itu nanti akan terjadi kelainan-kelainan lain yang dia membentuk sindroma. Nah, salah satunya hipertensi, gangguan kolesterol, terus biasanya tuh lingkar pinggangnya gede tuh, lingkar pinggangnya gede. Jadi kalau kita bilang visceral fat, jadi lemak yang bukan di sel lemak, tapi lemak yang numpuk di dalam organ-organ tubuh. Termasuk kanker, serangan jantung, dan stroke, itu adalah bagian dari sindroma metabolik. Jadi di awal, sindroma metabolik itu berawal dari pola hidup dan pola makan yang salah, yang berlebihan. Ya. Rentan terhadap infeksi juga ya, Dok ya? Betul, ya, karena kondisi seperti ini, ya mungkin dia kehabisan ATP-nya ya. Jadi ATP-nya habis buat buat kerja berlebihan dari pankreas. Jadi pankreasnya harus ngeluarin insulin. Ayo keluarkan insulin. Ayo keluarkan insulin karena gulanya tinggi. Jadi pankreasnya dipompa aja terus. Itu akan menghabiskan ATP-nya pasien. Dan nanti faktor-faktor yang lain. Oh ya, ATP. Jadi kalau gula yang kita makan itu tidak serta-merta menjadi energi. Nah, energi itu satuan terkecil adalah ATP, adenosin trifosfat. Jadi gula yang kita makan masuk sel di metabolisme, nanti dia akan menjadi energi. Nah, energi itu adalah berupa ATP. Nah, ATP ini nanti buat panas tubuh, buat kerja enzim, buat otot kita berkontraksi dan bergerak, dan buat proses segala macam proses dalam tubuh itu membutuhkan ATP. Jadi kalau kekurangan itu otomatis tubuh juga jadi rentan dengan penyakit metabolis, dengan penyakit itu juga ya, Dok ya? Iya, kalau kita kekurangan ATP ya kerja tubuh nggak akan optimal, kerja imun kita juga nggak akan optimal. Gitu aja. Makanya kalau orang yang diabetes nanti dia rentan kena TBC,